إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang sukses. Ya ibadallah. Ada sebuah sikap atau sebuah sifat yang sifat ini menyebabkan seorang itu sukses. Baik sukses di dunia mereka ataupun sukses di akhirat mereka. Sebagian orang menyangka kesuksesan dia di dunia dengan kegigihan, dengan kecerdasan, dengan kekuatan tenaganya. Padahal kegigihan, kekuatan tenaga itu bagian, tapi itu bukan modal yang paling utama. Modal yang paling utama bukan kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas, tetapi jika tidak memiliki sifat ini yang akan kita bicarakan, maka dia tidak akan terpakai. Sifatnya itu adalah amanah. Amanah itu bukan hanya jujur. Amanah itu bukan hanya benar. Amanah itu dia bertanggung jawab sebagaimana yang menjadi kewajibannya dan dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah amanah. Kejujuran bagian daripada amanah. Kebaikan itu bagian dari amanah. Tetapi amanah itu lebih umum dari sekedar jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyu'addil ladzina tumina," atau kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyu'addil ladzi tumina amanata wal yattaqillahi rabbah." Hendaklah mereka menunaikan amanah yang telah diamanahkan untuk mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Di dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, amanah di sini berarti segala sesuatu yang kita bertanggung jawab terhadapnya dan menjadi tugas kita
yang diberikan, maka harus kita menunaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahadaha lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, tidak ada iman bagi mereka yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak menunaikan janji-janji mereka. Ya ibadallah, Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dan amanah. Karena orang yang beriman, dia akan menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Karena orang yang beriman, dia mengetahui bahwasannya amanah itu adalah kejujuran yang dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, menunjukkan bahwasannya orang yang tidak amanah atau tidak jujur, tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, itu bukan sifat orang mukmin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu pada sifat-sifat orang munafikin. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik thalatha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, jika cerita berdusta. Idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihi. Idza tumina khan, jika diberikan amanah tanggung jawab dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya ibadallah, maka amanah ini merupakan salah satu sifat kesuksesan dan menyebabkan seorang sukses. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia sebelum diangkat menjadi nabi, orang-orang musyrikin tahu, bahkan mereka mengenal sifat yang paling menonjol yang ada pada Rasulullah SAW adalah amanah, menunaikan jujur sebagaimana yang ditugaskan untuk dia. Bahkan mereka menyebut Rasulullah SAW dengan julukan Al-Amin. Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya Mekah yang memiliki harta yang sangat banyak. Dia mencari laki-laki yang bisa menunaikan dan bisa menjalankan perdagangan Khadijah. Rasulullah SAW ketika itu pemuda yang berusia sekitar 25 tahun. Dia tidak memiliki banyak harta. Bahkan tadinya Rasulullah SAW hanya seorang penggembala kambing. Tapi karena Khadijah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, menunaikan tugas sebagaimana mestinya, orang yang jujur, maka Khadijah langsung memilih Rasulullah SAW untuk memperdagangkan harta Khadijah yang begitu banyak. Sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pergi ke kota Syam membawa barang dagangan Khadijah. Lalu dia pulang dari kota Syam, dia membawa barang dagangan Khadijah 2 kali lipat daripada awal yang pertama kali diamanahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika itu kagum dengan Rasulullah SAW, dengan kejujurannya, dengan amanahnya. Bukan lagi Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh Khadijah berupa harta, tapi Khadijah malah mengutus seseorang, yang seseorang ini datang kepada Abu Thalib pamannya Rasulullah agar Rasulullah SAW dinikahkan dengan Khadijah. Mengapa Khadijah mau dengan Rasulullah? Karena kagum dengan amanah yang ada pada dirinya. Begitupun kesuksesan kita. Jika kesuksesan kita hanya kecerdasan, ketahuilah orang yang cerdas tetapi terkadang dia licik atau dia tidak bisa menunaikan amanahnya, maka orang tidak akan mau bekerja sama dengan dia. Begitupun orang yang gigih atau orang yang memiliki kekuatan tetapi dia tidak memiliki kejujuran dan amanah dalam perdagangannya, dalam usahanya, dalam kerjanya, maka dia pun tidak akan pernah sukses dalam kehidupannya. Amanah yang paling besar adalah amanah yang Allah berikan kepada kita berupa beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, fa abaina. Mereka semua enggan untuk memikul amanah ini. Fahamalahal insan,
tapi manusialah yang memikul amanah ini. Maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu zalim dan jahul. Disebutkan oleh para ulama tentang Al-Ahzab ayat 72 ini. Amanah apa yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah amanah berupa kita diharuskan dan diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ini tugas kita yang paling besar. Dan ini tugas kita yang paling utama, yaitu kita beribadah kepada Allah. Dan itu amanah dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tugas ini, tugas menghambakan diri kepada Allah, ini adalah amanah yang terbesar dalam hidup kita. Jika ada manusia yang tidak menunaikan tugas ini dengan sebenar-benarnya, atau bahkan melupakan tugas yang Allah amanahkan ini, maka dia termasuk dalam sifat-sifat orang berkhianat kepada Allah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salat 5 waktu itu adalah amanah dari Allah. Puasa di bulan Ramadan itu amanah dari Allah. Menunaikan zakat jika harta kita sudah sampai kepada nisabnya, kepada takaran zakat, itu adalah amanah dari Allah. Orang-orang tidak menunaikan amanah ini, maka mereka termasuk dalam orang-orang berkhianat kepada Allah. Allah mengatakan wala takhunullah wa rasul, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ibadallah, di antara amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah keluarga kita, anak kita, istri kita. Ini termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka seorang laki-laki, seorang ayah punya tanggung jawab terhadap anaknya, terhadap istrinya, bagaimana agama mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kebaikan yang ada pada keluarga kita. Jika ada seorang ayah yang hanya memberikan kebutuhan ekonomi kepada anaknya, atau kebutuhan kesehatan, atau kebutuhan pendidikan, itu semua memang amanah dan itu memang harus ditunaikan. Tetapi ketika dia lalai dengan pendidikan agama, maka dia belum menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita, sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang Allah amanahkan kepada kita adalah diri kita, badan kita, jasad kita. Ini amanah dari Allah. Maka kita harus menjaga badan kita. Jangan kita merusaknya. Di antara merusaknya adalah membuat sesuatu yang akan merusak dan membuat penyakit dalam diri kita. Termasuk meminum minuman keras atau memabuk. Itu semua merusak diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian Maha Penyayang. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amanah yang wajib bagi kita menjaganya. Bahkan di yaumul qiyamah, jika kita tidak menjaganya dengan benar, akan menjadi penyesalan, kata Rasulullah. Yaitu pekerjaan kita, jabatan kita, tugas kita yang telah ditugaskan. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan dan kita sudah kita tanda tangani kesepakatan tentang pekerjaan kita, tentang waktu kerja kita, tentang kewajiban kita, dan kita telah memberikan persetujuan tentang itu.
Sehingga kita pun mendapatkan hak-hak kita tentang itu. Lalu kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagaimana mestinya, itu termasuk pengkhianatan. Rasulullah SAW suatu hari pernah datang seorang sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, pekerjakan aku. Artinya jadikan aku seorang yang memiliki jabatan dan kedudukan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Fadaraba biyadihi ala mankibai." Lalu Rasulullah memukul pundaknya Abu Dzar. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Ya Abu Dzar, kau itu ada kelemahan. Fa innaha amanah, tapi tugas ini, kedudukan ini, jabatan ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Di hari kiamat dia akan menjadi kebangkrutan dan penyesalan bagi mereka yang tidak menunaikannya. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali mereka yang menunaikan amanah ini sesuai haknya. Wa adal ladzi alaihi fiha, dan dia menjalankan tugasnya dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Ya ibadallah, maka orang mukmin adalah orang yang menunaikan pekerjaannya karena Allah. Orang mukmin tidak berkhianat dalam waktunya. Orang mukmin tidak berkhianat dalam pekerjaannya. Orang mukmin tidak berkhianat dalam hartanya. Orang mukmin dia akan mengerjakan semua sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian bagi dirinya. Bukan karena manusia dia melakukannya semata, tapi dia melakukan karena Allah. Karena dia tahu jika dia melakukan atau melanggar perjanjian ini, itu menunjukkan kelemahan iman, itu menunjukkan sifat-sifat orang munafikin, itu menunjukkan penyesalan di hari kiamat. Apa yang kita dapatkan di dunia dan berapa banyak kita dapatkan di dunia jika di akhirnya nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam neraka. Berapa besar yang kita dapatkan di dunia sehingga kita harus membayar dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin adalah orang yang paling pandai untuk menunaikan amanah, menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sesuai perjanjiannya. Orang mukmin bukan orang yang berkhianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menunaikan amanah berupa ibadah kepada Allah. Amanah berupa untuk mendidik keluarga kita. Amanah untuk menunaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.